Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu lagi. Saya berharap semua dalam keadaan sehat. Ya, puji Tuhan kita masih bisa berbincang-bincang. Walaupun waktunya singkat, tetapi kita percaya di dalam pertemuan kita hari ini kita akan mendapatkan satu pesan yang luar biasa dari Tuhan. Saya ditemani oleh teman saya yang bernama Lofi. Halo, saya Lofi. Kita berkenalan dulu. Saudaraku yang terkasih, jika satu ketika ya teman saya ini memiliki seekor kutu rambut, seekor saja kutu kecil di rambutnya, saudaraku pasti tahu apa yang akan saya lakukan. Saya akan berusaha untuk menolong dia mencari kutu kecil yang mengganggunya di rambut dia. Seberapapun sukarnya itu, oleh karena saya mengasihi dia, saya akan menolong dia untuk mencari hewan kecil yang mengganggunya itu. Dan itu tidak terjadi hanya satu kali. Itu pasti akan saya lakukan terus-menerus setiap hari sampai teman saya ini terbebas dari gangguannya. Juga itu tidak mudah, saya akan melakukan banyak cara untuk menolong dia karena saya merasa bertanggung jawab dan saya mengasihi dia. Kerja keras saya setiap hari untuk menolong dia itu boleh kita sebut itu adalah satu ketekunan. Saya harus tekun terus-menerus mencari cara bagaimana saya bisa menolong teman saya yang satu ini. Saudaraku yang terkasih, ketekunan, kalau kita bicara tentang ketekunan, itu memang tidak mudah. Ketekunan membutuhkan satu semangat, satu komitmen di dalam hati kita untuk kita melaksanakannya. Ketekunan bisa kita lakukan jika kita terus-menerus berlatih. Dan saudara-saudara tahu apa yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam Ibrani 10 ayat 36? Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Saudara-saudara, ketika kita tekun, kita mendapatkan satu hasil. Waktu saya tekun menolong teman saya ini, si Lofi, dalam waktu 1 minggu saya bisa membebaskan dia dari kutu rambut kecil yang menurut kita mungkin sepele binatangnya, tetapi itu sangat mengganggu. Ketekunan juga terjadi ketika kita melakukan sesuatu setiap hari yang menjadi tujuan kita. Waktu saya berjualan kue, saya pernah mengalami satu kerugian, satu kegagalan yang tidak dibilang sedikit. Saya gagal di dalam mengerjakan yang namanya kue lapis Surabaya yang dengan modal begitu banyak, saya gagal sampai 12 resep. Tapi apakah saya menyerah? Tidak. Waktu itu saya berusaha mencari sumber dari kegagalan itu. Dan apa yang terjadi? Saya harus berlatih terus-menerus, saya mencari dan mencoba hingga berhasil. Dan saat saya berhasil, saya menjadi orang yang memiliki satu pengetahuan yang luar biasa mengenai apa fungsi dari setiap bahan yang membentuk satu kue bolu. Saya jadi tahu. Itu pun terjadi ketika saya pertama kali belajar yang namanya bikin kue tanpa guru. Saya hanya menggunakan resep dari buku. Bikin pagi, gagal. Saya coba lagi siang, gagal. Saya coba lagi dan coba lagi. Satu hari itu saya bisa mencoba sampai 10 kali
hingga saya mendapatkan hasil yang saya inginkan. Di dalam kehidupan kita, mengiring Tuhan juga diperlukan satu ketekunan untuk kita mencapai hasil. Kalau kita tidak tekun, kita hanya sepintas lalu saja untuk mengiring Tuhan, kita mudah jatuh, kita mudah menyerah. Lalu kita tidak menerima apa yang Tuhan janjikan sama kita. Jadi jangan kita hanya ingin menerima janji Tuhan tanpa kita melakukan apa yang dinamakan kita tekun mengikuti Tuhan. Bagaimana kita juga bisa tekun selain kita merasa mengasihi Tuhan, seperti saya mengasihi teman saya ini, kita juga merasa kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tanggung jawab untuk menyelesaikan bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan yang harus bisa menyelesaikan misi Tuhan di dunia ini. Rencana-rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ya, Tuhan punya visi terhadap kita, kita harus menyelesaikan semuanya. Itu adalah tanggung jawab kita. Selain kasih dan tanggung jawab, yang membuat kita bisa tekun juga, kita ingin satu perubahan. Ya, ketekunan membuat kita berpikir, mencari cara bagaimana untuk mencapai satu hasil. Kita punya tujuan, membuat kita menjadi tekun. Kalau kita tidak punya itu semua, kita mudah menyerah. Jadi melakukan satu pekerjaan, gagal, kita menyerah. Ketekunan bisa didapat di saat kita punya hal-hal yang tadi. Dan di dalam kita menjalankan ketekunan kita harus punya perubahan-perubahan. Kita harus punya cara-cara baru. Jadi tidak bisa memakai hanya satu cara atau pola pikir lama untuk mendapatkan satu hal yang kita tuju di depan. Tuhan menyertai orang-orang yang tekun. Tuhan senang sekali ketika melihat anak-anaknya tekun. Tuhan senang sekali ketika melihat kita mau berusaha untuk berubah, untuk mencapai satu tujuan yang selaras dengan apa yang Tuhan berikan. Jadi saudaraku yang terkasih, ibarat kita ditugaskan mencari jarum di dalam satu jerami, kita tidak boleh menyerah. Apapun tantangannya, apapun prosesnya, kita harus semakin tergerak, kita harus semakin bersemangat untuk menyelesaikan tugas itu dengan cara-cara yang baru, dengan cara-cara apapun, sehingga tujuannya tercapai. Kita bisa menemukan jerami itu, kita bisa menemukan kutu di rambut si Lofi ini. Lofi cantik menemani saya hari ini, supaya saya tidak sendirian. Dan ketika tujuan itu tercapai, ada satu hal luar biasa, sukacita yang kita punya. Kita akan menjadi manusia yang berubah. Pola pikir, pola bicara, pola sikap. Karena apa yang kita kerjakan selaras dengan apa yang Tuhan mau. Di masa pandemi seperti sekarang, apalagi begitu sukar, orang-orang yang tidak memiliki ketekunan akan mudah menyerah. Tidak mudah kita berdagang, tidak mudah kita merintis satu usaha baru. Ya, waktu saya merintis Bimbel Glory juga itu tidak mudah. Ya, dari murid hanya 1-2 orang dengan tantangan yang luar biasa. Tetapi puji Tuhan, anak-anak Tuhan memiliki satu semangat. Ketika semakin ada halangan, ketika semakin ada tantangan, saya percaya anak-anak Tuhan akan semakin tergerak untuk bangkit, untuk maju. Tidak mengandalkan orang lain, tetapi kita mengandalkan Tuhan yang akan menolong kita. Sebab di dalam Amsal 8 ayat 17 tertulis, Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Itu kata Amsal 8 ayat 17. Jadi Tuhan mengasihi, Tuhan peduli dengan orang-orang yang mau tekun, orang-orang yang mau berusaha. Gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Jangan pernah menyerah.
Mengapa saya dulu memiliki begitu banyak langganan tanpa saya harus pasang iklan untuk kue-kue saya? Karena itu semua hasil dari ketekunan. Tuhan buka jalan banyak. Jadi bagi saudaraku yang terkasih, yang sedang berusaha di bisnis makanan, di bisnis apa saja yang baru dirintis karena masa pandemi ini membuat kita harus lebih banyak cara untuk bergerak, untuk kita menyeimbangkan kehidupan rohani kita dengan kehidupan jasmani kita. Jangan pernah menyerah. Gagal satu, kita terus berdoa sama Tuhan sambil kita berusaha untuk melakukan lagi hingga mencapai satu keberhasilan. Karena tanpa kegagalan tidak ada keberhasilan yang bisa kita capai. Dari kegagalan kita akan belajar untuk memperbaiki. Demikian juga dalam pelayanan kita. Kita tidak menjadi orang yang langsung berhasil, tetapi ketika kita gagal, kita belajar untuk memperbaiki diri di dalam mengiring Tuhan. Terus menerus, jangan menyerah. Ada satu cerita dari seorang anak muda bahwa dia menyerah karena dia gagal untuk mencoba berhenti merokok. Nah, ini satu tindakan yang salah. Harus terus mencoba, tetapi bukan satu tekanan, bukan satu paksaan, tapi dia mencoba bersama pertolongan Tuhan, mencoba bersama dukungan dari orang-orang di sekeliling. Jadi jangan langsung memvonis diri, menjudge bahwa aku sudah gagal, aku sudah tidak bisa di bagian ini, aku sudah gagal, aku tidak bisa melakukan ini. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Gagal, bangkit, lebih tekun lagi, baik dalam usaha di dunia maupun kita di dalam mengiring Tuhan. Tidak ada satu hal yang langsung berhasil. Kita mau menjadi pintar, kita gagal dulu, kita bertahan di dalam setiap proses. Tuhan menyertai kita dan hasilnya luar biasa. Ketika kita juga tekun di dalam menerima firman Tuhan, maka firman itu akan berbuah. Saat kita tekun menjalankan firman itu, menjadi pelaku firman. Saudaraku yang terkasih, pesan sore ini adalah jangan pernah menyerah. Jadilah anak-anak Tuhan yang tekun di dalam segala hal, punya semangat yang luar biasa, dan percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus akan membuat kita bangkit kembali dari kejatuhan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai terpuruk dan tidak bisa bangkit lagi. Jangan pernah menyerah. Belajarlah dari apa yang dinamakan kegagalan. Kuatlah di dalam proses. Miliki kasih kepada Tuhan yang luar biasa dan rasa tanggung jawab bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang harus melaksanakan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kita hidup di bumi ini. Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan saya percaya kita semua diberi kesehatan. Puji hormat sembah sujud kita hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah menyerah. Salam dari saya dan dari Lofi. Sampai jumpa di suara pastoral berikutnya. God bless.